lagi. S1 saya tadi psikologi UNER dan kemudian S2-nya manajemen di Universitas Terbuka, dan sebenarnya saya sekarang sedang menempuh program doktoral di ilmu manajemen SDM UNJ. Jadi saya dapat link acara ini juga dari teman-teman mahasiswa, teman-teman S3 yang diminta oleh Pak Usep ya untuk kalau ada yang sudah berpengalaman di bidang tertentu bisa sharing dengan teman-teman di UNJ. Dan kebetulan kalau melihat di di riwayat pekerjaan saya itu banyak bergelut dengan bahasa saya adalah bergelut dengan kertas gitu ya. Dari mulai majalah, penerbitan buku, sampai kemudian sekarang menjadi dosen. Kemudian yang di rumah perubahan itu mungkin belum sudah pernah mendengar ya, ini rumah perubahan miliknya Prof. Renal Kasali. Jadi di situ saya membantu beliau dalam membuat dan menerbitkan buku-bukunya. Dari mulai membuat kontrak sampai bukunya terbit ada di pasar. Dan kemudian saya mengajar sekarang. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya, mengapa menerbitkan buku gitu? Untungnya apa sih gitu? Apakah kita akan jadi terkenal gitu, atau kita punya banyak duit gitu ya? Kalau kita bayangkan siapa ya, Fuadi misalnya yang Negeri 5 Menara gitu ya, itu memang royaltinya besar ya, karena yang terjual juga cukup banyak. Jadi tidak aneh bahwa banyak orang selalu mengatakan menerbitkan buku itu bikin terkenal, banyak duit dan sebagainya. Padahal tidak sedikit juga yang lebih menjadikan buku itu sebagai satu portofolio. Yang teman-teman dosen di sini mungkin sudah tahu ya, sudah paham sekali bagaimana pentingnya membuat karya buku untuk kepentingan mengajar. Kemudian ada juga yang ingin berbagi. Ini yang agak sulit gitu ya, karena kadang orang merasa apa sih yang penting dibagikan gitu. Nah, saya selalu mendorong begini, apapun yang kita punya, pengalaman apapun yang kita punya, itu berharga loh untuk orang lain. Misalnya saya punya seorang teman yang pernah menjadi duta besar di sebuah negara di Afrika gitu. Menarik nggak cerita dia? Menurut saya menarik sekali bagaimana mulainya dia menjadi duta besar, apa langkah-langkah apa yang dia lakukan, termasuk ketika di Afrika itu dia menjadi duta besar untuk 9 negara ya. Jadi karena tidak setiap negara kecil itu punya kedutaan besar, dia mewakili 9 negara. Bagaimana serunya gitu menjadi duta besar untuk negara-negara yang ya Afrika sih mungkin kita anggap kurang keren gitu ya dibandingkan negara-negara Eropa. Tapi itu kan pengalaman. Dan itu sangat-sangat berharga untuk dipelajari oleh orang lain. Mau orang itu memang tertarik pada dunia diplomasi, maupun yang sekedar ingin tahu bagaimana sih yang sebenarnya yang terjadi di Afrika gitu. Jadi nanti kita akan mengatakan bahwa setiap hal yang kita miliki, pengalaman apapun yang kita miliki, termasuk ketika saya bilang bahwa saya cukup berpengalaman di penerbitan buku, mestinya saya bisa menerbitkan buku tentang penerbitan buku gitu. Ya kan, karena itu sebenarnya lebih menarik daripada terkenal dan punya banyak duit gitu. Kenapa? Karena itu efek samping. Kalau memang buku kita menarik dan banyak terjual, ya otomatis kenapa tidak gitu. Tapi untuk kalaupun tidak sampai terkenal seperti Fuadi atau Pak Renal Kasali gitu, menerbitkan buku itu tetap bermanfaat. Kata Konfusius kan seseorang tidak mungkin membuka buku tanpa mempelajari sesuatu. Bahkan sesuatu yang sudah lewat sekalipun, buku sejarah misalnya. Pasti setiap halamannya itu penuh dengan cerita yang penting bagi masyarakat sekarang gitu, walaupun kejadian sudah di masa lalu. Saya misalnya kemarin baru membaca buku mengenai Marie Romanov gitu ya, yang keluarga Tsar terakhir yang dibunuh itu. Itu bukunya itu diambil dari buku hariannya dia.
Jadi buku itu memang novel bentuknya, tapi diambil dari buku hariannya dia, sehingga cukup detail apa yang terjadi pada masa itu dan bagaimana kondisinya sampai keluarga Tsar itu kemudian dibunuh gitu ya. Nah, buat saya itu menarik gitu. Karena kita nggak mungkin kembali ke masa itu dan kita tidak tahu apa yang terjadi di masa itu kalau bukan kita mencari dari sumber-sumber sejarah seperti ini. Jadi setiap halamannya sangat bermanfaat untuk membaca. Nah, dari pengalaman saya, secara garis besar saya membedakan buku itu buku dua macam gitu ya. Satu buku idealis, satu buku populer. Nah, yang buku populer tuh pasti gampang ditemukan di toko buku ya. Ini saya ambil contoh bukunya Marcella. Bukunya Marcella ini lakunya udah kayak pisang goreng gitu, lebih-lebih dari pisang goreng gitu ya. Bahkan sebelum buku fisiknya jadi, itu dia sudah terima pesanan ya. Pre-ordernya sudah puluhan ribu sebelum bukunya dicetak. Nah, kalau yang buku yang bawah itu buku yang menurut saya, yang dalam bahasa saya itu adalah idealis. Kenapa? Nggak banyak orang tertarik. Kalau mencari di toko-toko buku juga mungkin agak sulit gitu ya, karena penerbitnya juga biasanya mencetak dalam jumlah yang tidak sebanyak buku populer karena dia tahu gitu kan. Nah, tapi buku-buku ini biasanya memang peminatnya itu atau pembacanya itu memang sudah fix ada gitu. Sudah sangat meyakinkan gitu, ada pasarnya. Nah, bisakah buku idealis menjadi populer? Bisa, tapi diperlukan upaya yang lebih besar. Termasuk dalam hal ini adalah kita bicara soal rupiah, penjualannya harus banyak. Nah, bagaimana? Nah, biasanya untuk kalangan tertentu itu dia melakukan dengan yang namanya ticketing. Jadi menerbitkan buku idealis gitu ya, kemudian dibuat dalam bentuk seminar, itu bisa dengan mendapatkan bukunya, bisa ikut seminar tersebut. Dulu waktu kami bekerja di penerbit, kebanyakan dengan cara itu untuk buku-buku yang idealis. Kalau buku-buku yang populer sih taruh aja di toko buku, orang sudah membeli. Tapi kalau buku-buku idealis itu untuk jadi populer perlu usaha tertentu. Nah, ini gambaran mengenai proses penerbitan buku. Sebenarnya ada tiga pihak yang terlibat ya. Mulai dari penulis, penerbit, dan percetakan. Kadang orang kemudian menggampangkan penerbit dan percetakan jadi satu hal gitu. Ternyata enggak. Penerbit dan percetakan itu adalah dua fungsi yang berbeda dan bisa dikerjakan oleh dua organisasi yang berbeda. Nah, kita mulai dari penulis dulu. Penulis itu yang jelas dia punya ide atau gagasan yang dalam tanda kutip laku gitu ya di pasaran. Kenapa? Karena kalau nggak laku penerbit nggak mau. Laku itu bukan hanya banyak peminatnya, tapi juga dalam hal menimbulkan ketertarikan. Misalnya begini, apa sih yang menarik dari bukunya Fuadi yang 5 Menara itu? Yang menarik adalah kan tidak semua orang pernah tinggal atau bersekolah di Gontor. Tidak semua orang tahu apa sih yang terjadi di pesantren yang namanya Gontor itu. Kayak apa kehidupan di sana. Kemudian gagasan itu juga ide itu juga menjadi menarik karena Fuadinya itu pernah punya pengalaman menjadi melanjutkan pendidikan di luar negeri atau bekerja di luar negeri. Oh, ternyata dari pesantren yang dari pesantren yang mungkin banyak orang mengira hanya fokus pada kajian agama gitu ya, orang bisa berkarya sebagai wartawan. Fuadi itu kemudian menjadi wartawan di Tempo kalau tidak salah. Dan itu semua dia rangkum dalam cerita mengenai Negeri 5 Menara itu dengan terusannya ya, ada Ranah 3 Warna dan seterusnya. Jadi sesuatu yang menarik itu sangat layak untuk dijual. Jadi tugasnya penulis selain punya ide atau gagasan adalah mulai menulis dan menyelesaikan tulisannya. Tapi jangan salah, ada juga dalam beberapa kasus
ide itu datang dari penerbit, kemudian penerbit minta seseorang untuk menuliskannya, itu bisa. Jadi misalnya penerbit punya ide bikin buku mengenai perjalanan kemana gitu ya. Nah itu kemudian bisa diminta seseorang untuk menuliskannya. Tentunya dia harus ikut melakukan perjalanan itu. Jadi ide itu bisa datang dari mana saja, termasuk dari penerbit atau dari orang-orang di sekitarnya. Ada juga penulis yang kita sebut sebagai ghostwriter ya. Artinya dia menuliskan buku, menulis naskah, tapi namanya kemudian tidak muncul. Yang muncul adalah naskah nama orang lain. Gitu. Itu biasanya untuk beberapa orang yang idenya banyak, tapi mungkin tidak sempat atau mungkin kurang bagus tulisannya ya, sehingga dia lebih suka menuangkannya kepada orang lain dan orang lain itulah yang menuliskannya. Nah itu sekarang menjadi layak atau banyak dilakukan gitu, dan untuk ghostwriter sendiri itu adalah lahan pekerjaan tersendiri gitu ya. Saya tidak tahu sih apakah ide ini baik atau buruk gitu ya, tapi memang ini sudah banyak terjadi dan ya nggak apa-apa juga gitu buktinya sampai sekarang gitu. Orang juga tahu bahwa si Prof ini barangkali gitu ya tidak mungkin menulis sendiri dan dia punya tim yang mengerjakan, itu bisa saja. Nah kemudian adalah penerbit dan percetakan. Ini kayaknya saya tulis masing-masing ya. Nah ini. Oke, untuk penulis itu biasanya itu kita dikenalkan dengan berbagai jenis tulisan ya. Mungkin masih ingat ya waktu SMP atau SMA ya, kita belajar mengenai jenis-jenis tulisan, ada deskripsi, ada narasi gitu ya. Kalau saya dulu mengajar kegiatan tulis-menulis, saya selalu melatih kelima jenis tulisan itu, deskripsi, narasi, persuasi, argumentasi, dan eksposisi. Nah, ya, saya sengaja off cam sih. Apakah saya harus on cam? Sebentar. Biasanya koneksinya lebih bagus kalau saya off cam. Oke, nyalain aja. Oke, nah penulis ini jenis tulisan itu biasanya saya latih dulu gitu loh. Setiap peserta yang saya latih itu harus bisa dulu. Bagaimana sih yang namanya tulisan narasi gitu ya, kemudian deskripsi. Nah, tapi kalau sudah bisa semuanya, pertanyaannya kepake di mana? Ketika kita membuat buku misalnya, itu nggak ada lagi orang yang pertanyakan apakah tulisanmu itu jenisnya deskripsi atau narasi gitu, nggak ada lagi. Karena lima-limanya bisa jadi terpakai dalam satu tulisan. Hampir tidak ada tulisan yang istilahnya yang total argumentasi gitu. Itu melelahkan sekali kalau tulisan semuanya argumentasi. Atau yang sangat tulisan yang berlembar-lembar gitu persuasif semua, itu juga sangat melelahkan bacanya. Jadi memang nanti lima-limanya akan dipakai. Jadi setelah saya waktu itu melatih teman-teman yang belajar membuat tulisan, saya suruh apa? Suruh lupakan bahwa tulisan ini adalah narasi, lupakan tulisan ini adalah deskripsi, karena kebanyakan kemudian ketika terlalu fokus pada apakah ini narasi, apakah ini deskripsi, malah nggak nulis-nulis gitu. Jadi kemudian saya mengatakan bahwa udah lupain aja itu jenis tulisan apa, materi saya selalu berjudul tulis aja semuanya. Tulis aja semuanya gitu. Apa yang terlintas itu adalah ide yang mahal. Saya selalu mendorong teman-teman yang mau menulis itu untuk mulai memanfaatkan gadget gitu ya. Gadget kita ini kan makin lama makin canggih gitu ya. Nah, apapun ide yang terlintas di pikiran teman-teman atau mungkin satu kutipan atau satu ide percakapan yang menurut teman-teman menarik, catat. Itu sangat mahal. Kenapa? Karena begitu ide itu lewat, biasanya kita nggak bisa ambil lagi.
Jadi yang paling merugikan untuk seorang penulis adalah kalau mereka tuh kehilangan ide. Tadi saya mau ngapain nih gitu, kayaknya tadi tuh udah keren banget gitu, tapi terus nggak tertulis, nah itu lupa. Kumpulan ide itulah nanti yang akan membantu teman-teman ketika membuat kerangka tulisan. Saya tidak terlalu mendorong kerangka tulisan. Kenapa? Sekali lagi, kalau kalau terlalu konsentrasi dengan kerangka tulisan atau jenis tulisan, yang ada malah nggak nulis-nulis gitu ya. Jadi saya lebih, kalau buat saya tapi ya, nih kalau untuk teman-teman yang lainnya mungkin caranya berbeda. Kecuali untuk menulis buku-buku yang serius seperti buku ajar dan sebagainya, itu saya lebih suka tidak pakai kerangka tulisan. Nanti setelah jadi tulisannya baru saya edit. Ini mana yang paragrafnya melompat gitu ya. Kalau saya terjebak dalam kerangka tulisan, biasanya saya nggak jadi nulis. Nah, sekarang kita pindah ke penerbit. Penerbit ini apa ya? Karena dia yang membiayai semuanya biasanya nih ya. Karena nanti kan dia yang melayout dan mengedit sampai mencetak kemudian menerbitkan. Itu makanya penerbit itu milih-milih naskah. Apakah naskahnya itu bagus atau enggak, laku atau enggak gitu ya. Ada pasarnya atau enggak, nah lebih tepatnya gitu. Apakah sebuah naskah itu ada pasarnya atau enggak? Ada pasarnya atau enggak itu bisa karena naskahnya bagus, bisa karena nama penulisnya. Nama penulisnya menjual. Seperti ketika saya bekerja di tempatnya Prof. Rinal Kasali, mengurus buku-bukunya dia, nggak ada penerbit yang nggak mau menerbitkan kan gitu. Bahkan kadang-kadang nggak pakai diperiksa lagi, setiap kali Prof. Rinal punya naskah, itu sudah pasti Gramedia mau terima gitu. Dan memang beberapa bukunya kalau teman-teman ingat bukunya yang Change itu ya tahun 2005 itu sangat bestseller, cetak berkali-kali. Jadi penerbit akan sangat suka naskah yang menjanjikan seperti itu karena ada prediksi penjualan. Karena apa? Ya sekali lagi penerbit itu yang menanggung biaya dari awal sampai akhir. Itu bahkan ada beberapa penerbit yang mungkin mengatakan bahwa yang memberikan royaltinya lebih dulu. Misalnya mereka cetak 3.000 eksemplar, mereka berikan royalti untuk 1.000 eksemplar di depan. Artinya apa? Mereka sudah yakin 1.000 eksemplar pasti terjual. Gitu. Nah, akhirnya mereka berikan di depan. Ada yang seperti itu. Nah, ini beberapa beberapa penerbit yang saya kenal. Gramedia karena bukunya Pak Renald di sini, kemudian Mizan juga ada bukunya Pak Renald di sini, penerbit buku Kompas buku saya di sini, dan komunitas bambu ini adalah salah satu yang saya senang karena ini buku-buku idealis nih di sini nih, itu ya. Kemudian, nah tadi memilih naskah, kemudian kalau naskahnya sudah terpilih, biasanya akan diberitahu nih penulisnya, oh naskah Anda terpilih untuk kami terbitkan gitu. Baru kemudian membuat kontrak kerja. Royaltinya berapa akan dicetak berapa eksemplar, semuanya ada di kontrak tersebut. Kemudian biasanya kontrak itu berlangsung selama 5 tahun ya. Jadi kalau 5 tahun biasanya hak penerbitannya sudah dikembalikan atau mungkin diperpanjang. Tapi ada juga penerbit yang kalau nggak ada keputusan tertentu ya berarti kontraknya lanjut gitu. Nah, di penerbit sendiri yang dikerjakan adalah ini, mengedit dan melayout. Di sini penerbit akan punya sejumlah editor. Editor adalah pembaca pertama naskah kita. Jadi kalau editornya nggak ngerti, jangan harap pembaca yang lain akan mengerti. Editor ini akan sangat bawel gitu ya, akan sangat kritis. Kecuali kalau editor saya, karena biasanya editor-editor yang di teman-temannya di penerbit buku Kompas itu editor baru, mereka seringkali tidak berkutik berhadapan dengan saya, karena galakan saya sebagai editor gitu ya. Biasanya karena saya berpengalaman sebagai editor, biasanya saya berikan naskah saya sudah presklar, sudah siap. Biasanya saya butuhkan editor itu terkait dengan salah ketik. Ya, karena kalau kita sudah ngetik, sudah ngebaca lagi berkali-kali, biasanya salah ketik itu jadi kayaknya nggak kelihatan gitu. Fungsinya editor untuk
salah satunya adalah dia menemukan salah ketik. Ini yang saya mau terangkan di jenis editan. Editan pertama adalah editan konsepnya, bahasanya, apakah sudah bisa dimengerti atau belum, apakah konsepnya itu terrumuskan dengan baik sampai akhir, itu fungsi pertama editor. Kemudian ada juga editor yang fungsinya untuk tadi memeriksa salah ketik, memeriksa EYD. EYD itu apa sekarang ya? Ejaan yang disempurnakan. Itu ada tuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau sudah selesai di layout, nanti ada editor layout. Kita pindah dulu ke layout. Layout itu adalah penempatan tulisan dan gambar ke dalam suatu format cetak. Jadi kalau kita kan ngirim naskah pakai Word biasanya ya. Kita masukkan fotonya di situ. Tapi kan kalau Word itu kan tidak enak dilihat gitu ya. Jadi perlu yang namanya layout untuk buku. Nah, jadi di penerbit itu ada desainer yang akan memindahkan materi dari Word ke dalam program desain. Biasanya kita pakai namanya InDesign, punya Adobe. Nah, di situ akan mulai bergeser tuh, yang tadinya kita naruh foto di setelah tulisan tertentu, itu bisa geser sesuai dengan kepentingan layout. Maka nanti di bagian akhir, setelah di layout, itu ada yang namanya editor layout kalau saya bilangnya gitu ya. Editor layout itu yang akan memeriksa apakah gambarnya sudah mendukung tulisannya. Jangan-jangan karena terpengaruh urusan layout itu, gambarnya jadi bergeser ke halaman lain yang tulisan beda dengan apa yang lagi ditulis gitu. Kemudian apakah gambarnya sudah punya keterangan? Kan nggak lucu kalau misalnya udah jauh, sudah terpisah dari ceritanya, gambarnya nggak ada keterangannya juga, sehingga pembaca nanya, ini gambar apa ya? Gitu. Kemudian juga penggalan kata. Ketika masuk ke program layout, itu penggalan katanya lebih rentan untuk salah gitu ya, karena ya namanya program layout, yang penting kan gambarnya kelihatannya bagus gitu, tapi secara tata bahasa mungkin penggalan jadi salah karena kepotong gambar misalnya. Ini yang saya katakan dengan layout. Saya tidak bilang ini bagus ya, saya hanya mengambil contoh beberapa layout karena gini, mata saya mata tulisan, mata saya mata editor. Saya tidak terlalu tahu apakah ini secara artistiknya bagus atau enggak, atau apakah naskah yang separuh begini ini bagus atau enggak, saya juga kurang tahu. Tapi ini beberapa macam layout yang bisa dipilih. Biasanya desainer di penerbit itu akan memilihkan gitu, apa sih yang cocok untuk desain seperti apa yang cocok untuk naskah yang masuk tersebut. Nah, ini yang saya bilang nih, kalau tadinya ini kan tulisannya kan biasa aja gitu ya, satu halaman penuh gitu, tapi karena ada kepotong gambar ini misalnya, dia akan geser ke bawah gitu. Dan kalau nggak diperiksa, ini mungkin di sini ada penggalan kata yang salah karena dia tergeser bukan hanya turun tapi mungkin lebih rapat gitu ya, karena kirinya lebih kecil gitu. Nah, seperti ini gitu. Ini kan pasti akan kalau nggak diperiksa, ini nanti di pinggir-pinggirnya nih ada potongan yang aneh-aneh gitu, penggalan kata. Nah, ini beberapa buku yang ini karya saya, My Travel Note. Jadi saya punya buku tentang travel. Ada kira-kira 20 negara dalam 3 buku ya, sekitar itu. Jadi ada My Travel Note 1, 2, dan 3. Biasanya kalau saya mengisi acara, background saya adalah cover buku saya, tapi karena tadi saya diminta menggunakan virtual background, jadi saya menggunakan virtual background yang diberikan. Nah, yang ini buku ajar yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Unkris. Nah, yang ini buku yang saya minta dibuat oleh mahasiswa saya di mata kuliah Strategic Management. Kalau kita belajar Strategic Management itu kan kemudian kayaknya sangat teori banget gitu ya. Jadi saya waktu 2000, ini angkatan berapa ya? Angkatan 2016 kalau nggak salah. Ketika ketika kuliah saya berikan tugas akhir adalah pergi ke luar negeri. Gitu ya.
Lah kok pergi ke luar negeri? Iya dong, pergi ke luar negeri nggak saya apa-apain gitu. Jadi mereka harus mengatur sendiri keuangannya, harus minta izin orang tuanya, harus merancang sendiri jalan-jalannya mau kemana. Jadi mereka ke luar negeri sendiri. Tugasnya seperti itu. Disitulah mereka kemudian belajar manajemen strategis gitu. Bagaimana sih mengelola mendapatkan uang, bagaimana mengelola kegiatan. Bahkan ada yang tidak bisa pergi, itu pun merupakan pembelajaran yang berharga. Ketika ujian, saya minta mereka menganalisis, kalau manajemen strategis kan salah satunya kita belajar SWOT gitu ya. Saya minta mereka menganalisis SWOT-nya bagaimana kok mereka sampai tidak bisa pergi, sementara teman-temannya pergi. Jadi ini yang pergi, ada yang berhasil pergi 5 orang, yang berani menjawab tantangan saya untuk membuat buku adalah 4 orang ini. Bunga, Elisa, Desi, dan Indri. Kemudian saya tawarkan ke penerbit buku Kompas, dan mereka terbitkan dalam bentuk buku. Disebutnya sebagai My Travel Notes edisi spesial, karena bagian dari My Travel Notes saya yang sudah 3 edisi ini. Nah, kita kembali lagi ke penerbit. Jadi di penerbit itu intinya adalah membuat tulisan itu nyaman dibaca, menarik, menjual, mudah didapat, dan mungkin bagi teman-teman dosen itu penting sekali yang namanya buku ber-ISBN. Nah, yang perlu diingat bahwa penerbit itu hanya punya hak menerbitkan, jadi hak ciptanya ada di penulis masing-masing, tidak akan pernah diambil oleh penerbit. Kalau ada penerbit yang mengambil hak cipta, itu sudah pasti salah. Oke, penulis sudah, penerbit sudah, sekarang kita pindah ke percetakan. Nah, percetakan itu banyak yang harus dipikirkan karena biasanya terkait dengan harga buku nantinya. Gitu ya. Misalnya tinta untuk isi, apakah buku Anda mau dicetak full color atau black and white atau 2 warna? 2 warna itu biasanya bukan black and white. 2 warna itu biasanya kayak sian itu agak biru, sian sama putih sama yang lainnya. Gitu. Jadi kalau kita pakai full color biasanya jadi lebih mahal. Ya jelas dong, kita kan pakai 4 warna. Tahu ya, warna percetakan itu adalah CMYK, cyan, magenta, yellow, dan black. Jadi 4 warna itu membuat harganya lebih mahal. Kalau hitam putih paling murah, 2 warna ini tengah-tengah. Nah, karena saya misalnya punya buku travel gitu dan ada banyak fotonya, nggak mungkin saya pakai yang BW gitu. Fotonya jadi nggak kelihatan bagus kan, nggak menarik. Jadi, nah buku travel pertama saya bukan BW sebenarnya, separuh berwarna. Jadi ada halaman-halaman tertentu yang diberi warna, tapi kan di percetakan itu ada istilahnya kateren gitu ya, beberapa kateren aja yang berwarna, yang lain hitam putih. Nah sayangnya kalau caranya seperti itu, ketika foto saya ada di halaman yang black and white, jadi nggak menarik juga. Memang waktu itu buku pertama saya harganya tidak terlalu mahal ya, 88.000 kalau nggak salah, itu tahun 2016. Tapi saya jadi nggak puas gitu ya, karena di bagian-bagian yang hitam putih jadi fotonya nggak kelihatan. Padahal foto itu buat saya penting karena saya buat sendiri dan itulah yang menjadi rohnya cerita saya. Maka 2 buku travel saya yang terakhir, termasuk yang paspor pertama 4 mahasiswi itu, saya mintanya full color, walaupun harganya jadi aduh-aduhan gitu ya, di atas 100.000 semua. Tapi fotonya jadi bagus karena berwarna. Nah, kemudian pertimbangan kedua adalah jenis kertas untuk isi maupun kertas untuk cover. Kertas untuk cover biasanya sih memang kertas yang tebal gitu ya, model kelasnya art paper, art karton gitu. Tapi kalau isi ada banyak pilihan. Trennya sih kalau saya belakangan ini lebih suka pakai yang book paper gitu istilahnya. Jadi seperti yang buku dari luar negeri. Sementara dulu itu buku pakai HVS kalau nggak salah ya. Kelebihannya kalau buku HVS kan putih banget gitu ya, jadi tulisannya kelihatan lebih jelas. Tapi kertas HVS itu lebih berat. Jadi saya belakangan lebih suka pakai book paper, tidak terlalu putih kertasnya, tapi lebih ringan. Nah, kemudian covernya juga macam-macam nih urusannya nih ya. Beratnya berapa? Cover itu mulai dari 180 gram. Lagi-lagi itu nanti berpengaruh ke harga. Kemudian jilidnya juga seperti apa? Apakah hardcover, apakah soft cover?
Hardcover, soft cover itu yang ya biasa ya, yang nggak ada kartonnya. Kalau hardcover yang pakai karton. Nah, kalau waktu saya di penerbit, hardcover itu juga macam-macam urusannya. Kenapa? Karena ada hardcover yang apa ya, istilahnya gampang lepas gitu. Jadi kalau saya dulu di penerbit itu mau memilih percetakan untuk hardcover, itu biasanya saya minta dummy, kemudian saya paksuk gitu ya. Hasilnya itu untuk saya buka semaksimal mungkin, saya gebrak gitu, apakah dia gampang copot atau enggak. Nah, kalau soft cover biasanya cenderung lebih aman. Ada lagi namanya jilid kawat. Jilid kawat itu yang pakai pakai kayak pakai stapler gitu ya di tengah-tengahnya. Itu jilid kawat istilahnya. Untuk finishingnya di cover juga macam-macam. Ada yang pakai laminating, ada yang pakai spot UV. Spot UV itu yang itu ya, yang muncul terus ya apa yang mengkilap gitu loh. Biasanya di emboss itu yang muncul gitu. Jadi beberapa bagian itu misalnya judulnya gitu di emboss biar muncul, kemudian di spot UV biar apa namanya, meling-meling gitu, apa licin gitu. Kemudian perkara uang berikutnya adalah jumlahnya. Mau nyetak berapa? Biasanya dulu sebelum pandemi ini percetakan itu mainnya pakai yang offset yang 3.000-an. Jadi sekali mesinnya nyala, itu mesin cetaknya nyala, itu nah ini cetak offset. Pakai mesin yang begini nih, yang kertasnya segede-gede orang ini. Ini kertasnya satu gelondongan ini tingginya sama dengan orang dewasa. Jadi waktu saya bekerja di penerbit Erlangga, itu kan mereka termasuk yang bonafit lah ya, termasuk yang punya percetakan sendiri. Jadi kami kerja di editor tuh kerja di lantai atas, percetakannya di lantai bawah. Ini satu gelundungan ini kalau mau dimasukin ke sini, kan dia jatuhin dulu nih, dijatuhin, kemudian diangkat pakai forklift, masukin ke sini. Itu begitu dia gelundung satu itu, kami di atas tuh kayak mental-mental gitu loh. Karena ini apa, berat banget. Waktu itu sempat salah seorang teman saya di sekolah taman kanak-kanak atau SD kelas 1 2 kelas awal gitu ya, minta untuk kunjungan ke percetakan. Karena biar anak-anaknya melihat seperti apa sih percetakan. Nah, waktu itu ternyata tidak bisa karena ini berbahaya untuk anak kecil. Takutnya nggak kelihatan ketika forklift jalan gitu, anak yang ketingginya masih berapa ya, di bawah 1 meter gitu nggak kelihatan, malah menimbulkan celaka. Jadi penerbit percetakan ini tidak mengizinkan anak kecil lewat-lewat di sinilah gitu. Kalau orang dewasa lewat ya resikomu gitu ya. Kan sudah tahu ini percetakan dengan kondisi seperti ini. Nah, ini yang cetak digital yang sekarang banyak ditemukan di mana-mana. Kalau buku jumlahnya tidak banyak, biasanya kita pakai cetak digital. Kalau yang cetak yang tadi, yang offset itu, kalau nggak 3.000, justru malah mahal. Kenapa? Karena buang-buang kertas, buang-buang tinta. Satu gulungan itu harus selesai gitu, 3.000 eksemplar itu. Nah, ini juga yang diurusi oleh percetakan nih dan penerbitan. Distribusi dan penyimpanan. Ini gudang mereka luasnya nggak kira-kira. Jadi kalau mereka cuci gudang itu biasanya dijual sangat murah, berarti apa? Ini udah terlalu penuh gudang mereka. Nah, ini sekedar gambaran saja mengenai komponen harga buku ya. Dari 100% harga buku, katakanlah 100.000, itu 15%-nya adalah biaya produksi. Royalti penulis makanya nggak gede-gede tuh, cuma 10%. Karena yang paling besar adalah kita bicara soal biaya distribusi. Bagaimana buku yang sudah dicetak itu sampai ke gerai-gerai seperti toko buku Gramedia, toko buku apa gitu. Itu biaya distribusi yang paling besar. Biaya cetak sendiri tadi itu yang mengenai masalah mesinnya dan segala macam kertas itu hanya 20%. Biaya produksi ini meliputi ini, jasa editor, desainer yang tadi ada di penerbitan. Nah, kemudian 5% ini biaya promosi. Ini gambaran besar saja. Komponennya bisa beda-beda, misalnya ada yang ininya lebih besar atau biaya cetaknya lebih kecil, tapi kira-kira seperti ini. Royalti penulis itu biasanya 10% di GPU, 10% di PBK, 10%,
jarang saya menemukan royalti yang lebih besar, kecuali kalau memang sudah sangat menjanjikan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita sebagai mahasiswa kan kita paling senang fotokopi buku gitu ya. Nah, tolong diperhatikan bahwa fotokopi buku itu merugikan penulis yang royaltinya cuma 10%. Jadi kalau buku travel saya yang pertama itu 88.000, royalti 10%, berarti cuma berapa tuh? 8.000 ya. Itu adalah biaya royalti yang saya terima untuk setiap bukunya. Jadi tolong kasihanilah penulis gitu ya. Maka saya bilang nggak mungkin deh kalau nggak terjualnya ratusan ribu eksemplar, nggak mungkin penulis menjadi kaya raya gitu. Nah, ini yang mau saya tekankan juga bahwa sebenarnya penerbit itu punya biaya promosi. Jadi adalah kewajiban penerbit untuk mempromosikan buku Anda gitu, buku kita dengan biaya seperti ini. Nah, ini satu poin sendiri yang mau saya sampaikan bahwa di masa pandemi ini penerbitan buku menjadi sangat challenging gitu ya. Karena waktu awal-awal pandemi apalagi nggak ada orang ke toko buku. Sehingga yang kemudian harus disasar dengan cepat adalah penjualan online. Nah, kalau penjualan online dengan marketplace seperti Tokopedia atau lewat media sosial, masalahnya tidak hanya penerbit yang bisa jualan, penulisnya pun bisa jualan. Ini jadi tantangan lagi kan? Saya punya Tokopedia yang judulnya Amanda's Book misalnya. Kemudian buku-buku saya jual sendiri gitu kan. Kalau saya penulis beli dari penerbit kan dapat diskon langsung kan, dapat diskon penulis. Jadi marginnya itu saya mainkan, itu saya jual sama dengan harga di toko buku, itu saya sudah dapat keuntungan misalnya gitu. Sudah ada margin yang bisa didapatkan gitu. Nah, kemudian yang paling penting juga ini sekarang adalah buku digital. Daripada kita repot-repot ngurusin distribusinya gitu, dengan buku digital sudah langsung sampai gitu. Kita pesan buku apa di Gramedia Digital, langsung masuk di gadget kita, nggak usah pusing-pusing ngurusin kirim-kirim, nggak usah ngurusin ongkirnya berapa, pakai JNE atau pakai si cepat atau pakai apa gitu, langsung sampai. Nah, buku digital seharusnya menjadi lebih tren sekarang ini karena gadget juga semakin canggih ya. Dulu buku digital itu menjadi menyebalkan karena gadget kita masih gadget yang tidak bersahabat, yang terlalu terang untuk mata, sehingga baca buku digital itu melelahkan, kecuali kalau Anda punya Kindle. Kalau Kindle itu memang dibuat dengan yang namanya electronic ink, tintanya tinta elektronik, jadi seperti buku biasa, hanya dalam bentuk digital. Kalau yang teman-teman punya Kindle itu, coba aja baca di tempat gelap, terutama Kindle yang dulu ya, saya punya Kindle yang dulu itu. Kalau bacanya di tempat gelap ya sama saja kayak baca buku di tempat gelap, nggak kelihatan gitu, karena memang tidak ada cahaya dari gawai tersebut. Sementara kalau kita baca di tablet, itu kan kita baca dalam kondisi kamar gelap gitu misalnya, masih bisa baca karena tabletnya sendiri memancarkan cahaya. Kalau e-reader yang pakai electronic ink itu nggak bisa. Nah, berkaitan dengan jumlah tadi, itu juga akhirnya penerbit itu cenderung menggunakan sistem on demand. On demand artinya apa? Nggak menimbun lagi di gudang gitu, karena berkurangnya kecepatan orang membeli. Jadi misalnya kayak yang paspor pertama 4 mahasiswi itu hanya dicetak 300 misalnya. Kalau dan otomatis kalau cetaknya hanya 300, pakainya digital printing, bukannya offset tadi. Karena kalau offset cetak 300, harganya justru lebih mahal. On demand sendiri membuat harga menjadi lebih mahal ya, karena penerbit tidak bisa mengambil margin yang cukup besar. Nah, terkait dengan promosi, ini adalah beberapa buku yang menurut saya promosinya cukup bagus. Negeri Lima Menara, setelah dibuat film, semuanya jadi naik penjualan. Negeri Lima Menaranya, Ranah Tiga Warnanya, yang terakhir apa ya judulnya saya lupa. Nah, buku yang ini lebih menarik lagi buat saya untuk cara promosinya. Kenapa? Karena ketika sebelum buku yang Kanker ini terbit, penerbit membuat bedah buku yang Gen ini. Bedah buku, karena ini penulisnya luar negeri, jadi bedah bukunya adalah dengan seorang dokter yang menjelaskan mengenai gen dan bagaimana gen itu dijelaskan melalui buku ini. Nah, di akhir buku ini, kemudian penerbit mengatakan bahwa
akan terbit buku Siddhartha Mukherjee berikutnya yang judulnya Kanker. Tapi dicetak secara tidak dicetak tapi berbentuk digital. Nah, kalau pada saat launching ini ya dia umumkan ya, pada saat bedah buku ini dia umumkan, kalau pada saat kalau ada 1.000 orang yang memesan buku Kanker ini, maka akan dibuat versi cetak dengan menuliskan ke 1.000 nama pemesan. Ya, ini bentuk promosi saja sebenarnya ya, ketika mempromosikan buku ini dengan bedah buku dan mempromosikan buku ini supaya bisa dicetak. Kalau nggak ada 1.000, dia hanya sebagai buku digital saja. Ini hebatnya. Nah, saya nggak tahu juga nih apakah jadi 1.000, tapi kayaknya kemarin ada di toko buku ya, berarti jadi 1.000 ya yang pesan. Nah, Marcella tadi, nanti kita cerita tentang hari ini. Jauh sebelum filmnya, buku ini sudah sangat menarik karena apa? Dia sudah melibatkan followernya di sosial media. Dia nanya, kalau isi bukunya begini gimana? Jadi dia berinteraksi dengan pembacanya sejak awal. Apakah kira-kira yang seperti ini menarik? Bisa juga dengan mengajak followernya untuk voting cover gitu ya. Covernya yang mana nih bagusnya? Yang ini. Nah, dengan banyaknya interaksi itu, kemudian orang tertarik untuk membeli. Maka tadi saya bilang, sebelum ini dicetak, sebelum bukunya dicetak, itu sudah ada pemesanan puluhan ribu. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah ikut acara di mana Marcella ini bercerita bagaimana proses pembuatan bukunya. Nah, intinya sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah bikin buku itu selalu ada tujuannya kok. Kayak misalnya gini, kalau tidak untuk tujuan komersil, untuk apa dong? Bisa saja. Misalnya sebagai bahan ajar kalau untuk dosen. Atau misalnya gini, di keluarga kami nih ya, setelah saya keluarga besar gitu ya, saya dengan sepupu-sepupu tiba-tiba menyadari bahwa kita nggak punya pengetahuan mengenai nenek kita gitu ya. Tidak, bagaimana kita akan menceritakan kepada anak-anak kita yang uyutnya itu seperti apa gitu. Maka kemudian sepupu saya mengatakan, kita bikin buku saja yuk, mumpung orang tua kita masih ada, bisa bercerita mengenai bagaimana bapak ibunya. Jadi nanti itu akan menjadi warisan buat anak cucu yang tidak sempat mengenal mereka. Itu komersil nggak? Enggak, jelas. Tapi penting nggak? Penting dong. Bagaimana nanti anak-anak kita akan tahu kakek neneknya kalau bukan kita yang menceritakan. Bukan kita yang membuat catatannya. Kenapa kita bisa belajar sejarah Romawi lah, sejarah apa, itu kan karena ada tulisannya, ada yang bisa kita pelajari. Nah, tinggal itu cara mana yang paling sesuai. Kalau terbatas kemampuan finansialnya, ya mungkin dengan cara-cara tertentu gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya ada pengelolaan ini, makanya saya bilang manajemen penerbitan buku. Manusianya harus dikelola, finansialnya harus dikelola, operasional juga, dan tentunya pemasarannya. Bagi anak-anak zaman sekarang ya yang mainnya sosial media, udah nggak sulit lah ya memasarkan bukunya. Justru mereka mungkin sulit untuk tidak membocorkan seluruh bukunya di sosial media gitu ya. Jadi semua harus dikelola, keuangannya bagaimana, karena walaupun bukan keuangan artinya kita punya uang ya, kalau kita taruh di penerbitan kita tidak keluar biaya sama sekali gitu. Tapi maksudnya pengelolaan tadi, kita mau yang harga bukunya seperti apa yang terjangkau? Akan banyakkah orang yang membeli buku kita kalau harganya 100.000? Gitu. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang perlu didiskusikan dengan penerbit. Itu sih sekian dari saya. Kalau misalnya banyak diskusi, saya akan lebih senang. Ini media sosial saya, kalau berminat untuk saling mengenal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Suherdi. Baik, terima kasih Ibu Amanda yang sudah sangat luar biasa sekali memaparkan materinya tentang manajemen penerbitan buku ya. Jadi memang saya sedikit mengulas ya apa yang Ibu sampaikan. Kadang kita suka bingung bagaimana cara memulai mungkin membuat buku itu sendiri. Ya kalau kata Ibu tadi ya tulis dulu aja gitu kan. Nanti mungkin akan berjalan dengan sendirinya gitu kan. Seperti itu. Baik, mungkin teman-teman mahasiswa ada yang ingin bertanya, silahkan kita buka forum diskusi. Silahkan bisa bertanya secara langsung atau melalui kolom komentar.
sebutkan nama dan juga program studi asal. Silakan teman-teman mahasiswa. Siapa yang ingin bertanya untuk materi hari ini? Atau mungkin sambil menunggu teman-teman mahasiswa, saya ada yang akan bertanya ke Ibu moderator yang sudah sangat oke ini gitu kan. Baik Bu, saya sedikit bertanya nih, karena memang kita mungkin kadang suka kurang paham gitu kan ya. Apakah mungkin hasil karya kita berbentuk misalnya hasil penelitian atau mungkin hasil kajian, kayak misalnya skripsi, karya ilmiah, terus tesis, bahkan mungkin yang lebih tinggi itu disertasi. Apakah itu bisa dibuatkan buku? Seperti itu Bu, mohon tanggapannya Bu. Bisa dong Pak. Ini kan salah satu syarat di UNJ untuk maju ujian tertutup kan harus dibukukan disertasinya. Waduh, ini juga saya lagi ketar-ketir ini. Ya, jadi, nah, cuman kan beda ya. Maksudnya gini, kalau kita bicara soal skripsi, tesis, disertasi, itu kan bahasanya sangat formal, sangat baku gitu ya. Yang kalau dibaca oleh halayak umum itu yang ada mereka ngantuk duluan gitu ya. Nah, tantangannya di situ sebenarnya. Ketika kita membukukan hasil penelitian kita menjadi buku populer, itu sebaiknya tidak dipindah langsung, tapi ditulis ulang. Ditulis ulang dengan bahasa yang lebih menarik tanpa menghilangkan bagian-bagian yang harus ada gitu. Kita nggak mungkin menulis di buku populer tinjauan literatur gitu. Oh ya, orang pusing duluan bacanya gitu kan. Padahal itu wajib ada dalam penelitian kita gitu kan, apa yang teori apa yang melatar belakangi penelitian kita. Nah, itu mesti kita rewrite lagi istilahnya gitu ya, kita buat lebih menarik supaya tidak membosankan untuk membaca gitu. Kalau suruh baca tesis saya lagi juga saya kayaknya males gitu kan ya. Karena udah pusing duluan, pusing bikinnya suruh baca lagi gitu. Tapi kalau diubah menjadi sesuatu yang dengan kata-kata lebih menarik, dengan cara bertutur yang lebih interaktif gitu ya. Nah, itu bisa jadi lebih terbuka pasarnya untuk orang-orang awam gitu. Caranya mungkin gini aja. Cerita kan kita sudah bikin nih penelitiannya, kita sudah bikin skripsi atau tesis atau disertasi sudah kita bikin. Udah tahu kan apa yang kita lakukan, apa yang kita ini, kemudian tutup bukunya, tutup hasil penelitian kita ceritain aja, ulang. Saya meneliti ini karena begini, orang yang saya temuin begini. Itu dulu sebagai awalnya untuk membuat materi yang tadinya berat itu bukan lebih ringan, saya bilangnya lebih populer gitu, lebih bisa dipahami. Karena kalau kita bercerita dengan cara bicara kita sendiri, itu orang akan lebih paham daripada disuguhi tulisan yang isinya berat seperti isi penelitian kita gitu. Jadi bisa Pak, jawabannya bisa dan harus bisa gitu loh. Karena bagaimana lagi kita mau mendiseminasi hasil penelitian kita kalau orang lain nggak bisa baca, orang lain nggak paham baca. Justru itu pentingnya. Baik Ibu, ini sebenarnya ilmu baru nih bagi teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang kuliah program S1 di UNJ. Gitu apa nanti mungkin setelah lulus kan skripsi teman-teman bisa dijadikan buku gitu. Mungkin nanti bisa dibaca sama adik-adik kelasnya atau mungkin sama saudaranya. Dan itu mungkin yang akan diharapkan gitu kan ketika kita punya hasil karya dan bisa diimplementasikan pada orang lain gitu. Bermanfaat lah intinya begitu ya. Oke, baik, kita ke pertanyaan di kolom komentar ya. Di sini ada pertanyaan dari Nabila Eka Fitriani dari kelas D3 Akuntansi 2. Ada tips nggak Bu agar buku yang kita buat bisa menarik produser untuk dijadikan film? Jika buku yang dibuat dijadikan film, apakah akan ada biaya yang kita keluarkan selain pengeluaran pembuatan buku? Ini pertanyaan yang bagus juga Bu nih. Udah ngomong film juga nih. Mangga silakan Ibu. Ya, Nabila, buku dan film adalah dua urusan yang berbeda gitu ya. Jadi saya agak kurang paham nih bagaimana dunia perfilman ini. Tapi kalau buku dijadikan film,
saya rasa ada penilaian tersendiri dari apa ya, produsernya barangkali gitu ya, bahwa buku ini menarik. Jadi harus bukunya dulu yang menarik dan bisa difilmkan. Nah, seperti apa buku yang bisa difilmkan saya nggak tahu, gitu loh. Kalau kita membandingkan antara buku dengan film gitu ya. Misalnya gini deh, Nabila nonton Harry Potter nggak? Baca Harry Potter nggak? Atau ini apa namanya, Twilight itu apa namanya, vampir itu loh, ya kan? Coba baca bukunya, kemudian nonton filmnya. Pasti kecenderungannya ketika kita nonton film itu kita merasa apa ya? Kok dipotong sih? Kok nggak ini sih? Kok nggak itu sih? Gitu, nggak seperti bukunya gitu. Nah, itu adalah bagian dari kepentingan produser yang saya nggak tahu tuh, karena nggak mungkin juga kan satu buku itu utuh-utuh dipindahkan ke dalam film. Nah, jadi apa yang menarik, apa yang harus dipotong itu saya kurang tahu juga. Tapi yang jelas bukunya itu sudah ngetop duluan gitu kan. Siapa sih yang tidak kenal bukunya Harry Potter yang dibelinya aja orang mesti pre-order, ngantri dan sebagainya gitu kan, atau bukunya Twilight gitu di mana orang apa ya, naksir berat gitu ya sama vampir kece yang tidak mau minum darah manusia dan sebagainya. Itu kan udah dibagusin dulu di bukunya, udah dibuat tertarik, baru kemudian dikembangkan dalam bentuk film. Kayak apa sih yang namanya vampir? Kok nggak suka minum? Kok berusaha menghindari darah manusia? Gitu. Itu kan dibuat permainan aja, tapi konsep bukunya sendiri sudah menarik. Buku-buku lain kemudian mencoba meniru itu, misalnya waktu saya di penerbit Erlangga itu kalau nggak salah mencoba menerbitkan sama jenis vampir-vampiran juga. Nah, serialnya apa ya? Saya lupa. Pokoknya tokohnya namanya Suki. Itu nggak bisa seheboh apa namanya, Twilight gitu. Karena udah hype-nya udah habis, dan saya ingat kalau nggak salah itu dari buku aslinya itu sudah dibuat ke semacam mini seri atau bagaimana gitu, cuma tetap aja kurang heboh gitu loh. Mengenai biayanya saya rasa ditanggung oleh semua pembuat film, malah penulis bukunya itu yang harus dapat semacam royalti juga dari bagian yang difilmkan. Penulis dan penerbitnya dapat royalti. Karena kalau kita tanda tangan kontrak itu dengan penerbit, maksudnya itu ada poin yang mengatakan bahwa kalau buku ini akan dibuat dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk film, itu nanti ada pembicaraan lebih lanjut terkait dengan royalti tadi. Begitu. Mudah-mudahan menjawab, walaupun saya nggak ngerti yang masalah filmnya. Berarti Ibu harus jadi ini dulu, Bu. Jadi apa namanya, pemain film dulu, Bu. Nanti pasti akan lebih paham gitu. Kalau pemain film tinggal dibayar, Pak. Kalau yang susah itu jadi produsernya itu yang ngatur semuanya. Benar. Iya, betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmadian, muslimah. Nama yang bagus ini ya. Dari D3 Akuntansi. Saya ingin bertanya, bila terjadi kesalahan dalam percetakan untuk model cetak langsung, misal dalam 3.000 eksemplar, apa yang harus dilakukan percetakan untuk mengatasinya dan tidak merugi gitu? Bagaimana, Bu, tanggapan Ibu? Waduh, ini karena orang akuntansi jadi ngomongnya untung rugi gitu ya. Iya. Nggak ada, Pak Fadila. Tidak ada yang bisa kita lakukan dan itu penerbit rugi. Tidak ada yang bisa kita lakukan kalau cetak. Maka sebelum cetak itu, kalau kita pakai cetak langsung, terutama yang jumlah besar itu, biasanya kita akan minta approval dari banyak pihak. Sebelum dicetak, sebelum apalagi dulu itu zamannya waktu saya di majalah itu sebelum tahun saya tuh keluar dari majalah 2009. Itu kita masih pakai, untuk percetakan masih pakai plat. Jadi kalau bukunya berwarna, itu platnya ada 4. Plat warna cyan, plat warna magenta, plat warna CMY yellow, plat warna hitam. Itu satu platnya itu harganya mahal sekali. Jadi kalau sampai sudah dicetak di plat masih ada salah, jelas rugi. Jadi sebelum turun ke plat itu, semua harus tanda tangan. Editornya tanda tangan tuh nggak cuma editor yang ngerjain, tapi supervisornya, sampai kalau di
kalau di Erlangga dulu sampai direktur editornya harus tanda tangan. Mengatakan bahwa ini sudah file yang benar untuk dicetak. Nggak boleh ada kesalahan. Kalau salah itu yang tanda tangan itu harus tanggung renteng gitu istilahnya. Harus menanggung kerugian. Jadi kalau sekarang dengan cetak yang digital tadi, apalagi ya kalau cetak cuma 300, itu biasanya kalau itu agak kendor gitu ya. Kalau terjadi kesalahan, ya kan cuma 300. Dibeli aja, kemudian kalau ada duit ya dibeli aja, kemudian ya sudah gitu. Mau nyetak lagi, sudah diperbaiki lagi apa kekurangannya. Kalau cetak yang 3.000, offset nggak bisa ada salah. Kalau salah ya rugi. Begitu, Pak Dilan. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan teman-teman mahasiswa, silahkan. Atau dari tim MC, ada yang bertanya juga, silahkan. Sambil nunggu teman-teman mahasiswa yang lain. Pak, saya ingin bertanya, kalau diketik kayaknya ribet nih, Pak. Bingung nyusun kata-katanya, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ini, Bu, saya ingin bertanya, Bu. Kan banyak ya, Bu, yang membeli buku-buku bajakan gitu, nggak dari pembelinya langsung kayak yang Ibu bilang. Nah, sebenarnya kan alasan orang membeli buku bajakan karena harganya yang jauh lebih murah daripada yang dijual aslinya, Bu. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya apa sih, Bu, yang membuat harga dari penerbit itu mahal, Bu? Padahal kan yang membuat buku bajakan itu bisa menjualnya dengan harga yang murah, Bu. Seperti itu. Buku, tadi udah lihat ya, komponen harganya kan seperti itu. Kalau buku bajakan yang jelas kan dia tidak membayar editor. Ya kan, dia tinggal ambil satu buku, kemudian misalnya dia scan atau dia cetak lagi gitu kan, dia nggak bayar editor, dia nggak bayar desainer. Dia cuma membayar ongkos cetaknya saja. Atau ongkos fotokopi lah gitu istilahnya kalau kita gitu kan. Jadi ya jelas lebih murah gitu. Dia nggak bayar royalti kepada penulis. Jadi saya pernah punya buku ajar untuk mata kuliah apa dulu ya? Perubahan dan pengembangan organisasi kalau nggak salah. Itu 80.000. Mahasiswa saya tanya, Bu, boleh fotokopi nggak? Kemudian saya bilang, gini aja, daripada kamu fotokopi buku saya cerita ini. Saya bikin buku itu, lihat aja daftar pustakanya tuh. Ada buku yang namanya ini nih, saya sebutin bukunya. Buku itu kalau beli di toko buku yang berbahasa Inggris itu 4 juta. Nah, kamu mau beli yang 80.000, buku yang udah saya buat, atau kamu mau beli buku yang 4 juta yang aslinya? Mikir dong. Ya, jadi kalau kita kadang-kadang mahasiswa ya, saya tahu saya juga mahasiswa gitu, pengennya yang murah gitu kan. Jadi saya sebagai mahasiswa dan penulis juga mengambil jalan tengahnya begini. Kalau buku luar negeri saya fotokopi, tapi kalau buku dalam negeri saya harus beli karena dengan demikian saya menghargai penulisnya. Kalau buku luar negeri ya udahlah biar aja lah gitu, orangnya kan di luar negeri nggak kenal ini gitu. Tapi kalau buku penulis Indonesia saya harus beli karena apa? Itu menghargai bangsa sendiri gitu yang sudah bersusah payah untuk menuliskan sesuatu. Jadi kalau saya mengambil jalan tengahnya gitu. Jelas buku bajakan lebih murah karena dia tidak keluar biaya-biaya seperti yang saya sampaikan tadi. Dia kalaupun dia nggak mempromosikan, dia udah numpang dengan promosi yang dilakukan penerbit, bukunya udah keren, kayak Twilight gitu atau Harry Potter, mana sih yang nggak dibajak? Pasti dibajak. Karena apa? Penerbitnya sudah promosi, sudah membuat itu jadi sesuatu yang hype gitu, sudah menjadi keren. Yang bajakan tinggal fotokopi, dia beli satu gitu kan, dia fotokopi, dia dapat untung. Nah, sebenarnya itulah yang perlu kita kalau semakin banyak orang menulis buku bukan menjadi barang yang aneh lagi sehingga perlu dibajak. Kalau menurut saya sih begitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas MC. Siapa namanya? Fatur ya? Iya, Bu, Fatur. menjawab, Bu. Jangan beli buku bajakan lagi ya. Titip pesan dari saya. Kasihan penulisnya, royaltinya cuma 10% loh. 10% ya Bu ya, sangat sedikit sekali ya. Sedikit. Buku saya yang My Travel Notes 3 itu kan 155.000 kalau nggak salah ya. Karena tadi kan full color, karena saya mau foto-fotonya kelihatan bagus. Berarti royaltinya berapa tuh?
Ayo coba teman-teman akuntansi nih yang berhitungnya cepat. 10% dari 155.000. 15.500, Bu. Aduh, melas kan itu kan. Satu buku tuh royaltinya 15.500. Iya, gitu. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya Bu ya di kolom komentar. Assalamualaikum Ibu Amanda dan Bapak Suherdi. Perkenalkan, saya Azhara Salsabila dari D3 Akuntansi. Saya ingin bertanya, apakah penulis perlu melakukan riset dalam menulis buku fiksi? Jika diperlukan, apa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan riset agar buku bisa diterima atau masuk masuk dalam selera bagaimana Ibu? Silahkan. Buku fiksi itu kan sekarang sebenarnya sudah nggak bisa dibilang buku fiksi atau non fiksi lagi ya Zahra ya. Maksudnya gini, suatu kayak tadi yang saya ceritakan itu novel tentang Marie Romanov itu kan sebenarnya dengan menyatakan novel dia kan mau bilang itu fiksi gitu. Tapi kemudian dijelaskan dalam buku itu bahwa dia mengambil bahannya itu adalah dari buku hariannya si Marie Romanov yang berhasil diselamatkan ketika keluarga itu dibunuh gitu. Apakah itu menjadi total fiksi? Jadi agak kabur juga ya untuk membicarakan masalah fiksi. Kecuali kalau yang benar-benar hayalan seperti tadi misalnya Twilight atau Harry Potter gitu. Nah, apakah perlu melakukan riset? Menurut saya tidak harus gitu ya. Kalau buku fiksi. Tapi setidaknya bagaimana supaya cerita kita itu masuk akal. Misalnya gini, salah satu yang menyenangkan dari Harry Potter itu yang membuat saya terkagum-kagum dengan J.K. Rowling itu adalah dia itu bisa membuat sampai detail-detail seperti mata uang. Pecahan mata uangnya itu dia sangat detail. Kemudian bagaimana dia menggambarkan barang apa yang bisa dibeli dengan mata uang itu gitu misalnya dengan harga segitu. Itu sangat-sangat detail walaupun kita nggak bisa memastikan bahwa itu benar segitu gitu ya karena namanya juga fiksi. Tapi dia melakukan mungkin bukan riset tapi melakukan mendasarkan pada logika gitu. Apa sih yang bisa dibeli dengan harga uang sekian? Gitu. Jadi saya nggak tahu ya apakah buku-buku fiksi lainnya memerlukan riset. Tapi misalnya buku perjalanan saya, ya saya melakukan jalannya gitu. Dan tidak kalau untuk membuat novel itu saya bukan bidang saya gitu ya karena kalau saya lihat dari acaranya Fuadi misalnya gitu kalau membuat novel itu mesti dibuat plotnya tertentu gitu. Nah itu yang saya nggak paham bagaimana cara membuat sesuatu yang khayali pakai plot tertentu gitu. Klimaksnya di mana, nanti mulai turunnya lagi di mana itu nggak tahu dan saya tidak tahu apakah hal-hal seperti itu juga membutuhkan riset. Gitu. Yang penting menurut saya sih logis aja sih. Kadang-kadang kalau kita nonton film yang ini nggak logis banget sih, itu aja sudah membuat kita ilfeel gitu kan. Bahwa sebenarnya ya novel sih novel atau hayali sih hayali, tapi ya masuk akal dikit kayak kan gitu. Kira-kira seperti itu sih. Semakin dekat dengan dengan sesuatu yang bisa kita bandingkan itu mungkin semakin baik. Jadi kita punya gambaran. Oh, saya mau di toko novel ini membeli burung hantu gitu ya dengan harganya sekian. Oh kira-kira begitu ya cerita. Kita punya bayangan walaupun nggak tahu benar salahnya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau saya menulis sesuatu, kalau saya menulis apa gitu ya, menulis buku travel itu nggak kemudian saya lantas bisa menulis segala macam ya. Kalau saya tuh pernah punya acara dengan penerbit buku Kompas itu namanya Ngobrol. Silakan dilihat di YouTube saya. Itu bahkan penulis-penulis yang saya wawancarai itu yang kebanyakan penerbit buku Kompas itu soalnya kebanyakan buku agak serius gitu ya. Buku yang berdasarkan realita gitu. Kalau saya wawancara gitu untuk acara itu kemudian ada yang menanyakan mau nulis novel nggak, kebanyakan bilang nggak mau. Kenapa? Karena bukan jalannya dia.
dia nggak bisa juga menulis sesuatu yang mengarang-arang tuh nggak bisa gitu. Menulis yang dia tulis adalah sesuatu yang nyata, yang dia lakukan penelitian, dilakukan riset, dilakukan pencatatan, itu yang ditulis. Tapi bukan berarti kemudian dia bisa mengarang novel tentang apa ya, rumah tangga yang apa tuh kemarin, yang Kapadosia itu, yang ada selingkuhannya gitu-gitu. Nah, Fatur tahu nggak? Apa namanya tuh? Layangan putus, Bu. Nah, tuh layangan putus nggak bisa juga gitu. Bahkan katanya kan layangan putus itu kan ada novelnya kan, ada bukunya maksudnya. Bukan film aja, tapi ada bukunya. Nah, penulis novel layangan putus itu kita nggak bisa mengikuti apa cara berpikir seorang novelis gitu. Karena beda cara mindsetnya tuh beda. Kurang lebih begitu. Baik, mungkin ada lagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Silakan. Nah, Pak Soherdi mungkin sembari menunggu saya saya bisa menyampaikan gini, saya sangat ingin gitu ya penerbit-penerbit di apa namanya di kampus itu mulai lebih aktif menerbitkan karya-karya sivitas akademikanya gitu loh, Pak. Jadi bukan cuman menerbitkan buku-buku serius gitu, tapi juga ada buku-buku yang lebih populer, yang lebih banyak lebih bisa dibaca oleh banyak orang, sehingga penerbitan kampus itu juga lebih hidup gitu, Pak. Jadi kesannya nggak monoton gitu ya, Bu ya, mungkin bisa lebih beraneka ragam gitu. Betul, Pak. Karena kalau cuman memfokuskan pada misalnya mencetak buku ajar gitu, atau mencetak skripsi atau penelitian gitu, jadi terlalu terkotak, dan kayaknya sih untuk masa sekarang sulit untuk penerbit kampus itu hanya fokus di satu bidang itu aja sih. Jadi mungkin ketika kita mau menerbitkan buku tidak harus sesuai kualifikasi pendidikan kita juga ya, Bu ya. Walaupun mungkin misalnya kita dari basisnya manajemen, tapi bisa saja kita kolaborasi dengan basis di luar manajemen juga, seperti itu ya, Bu ya. Kalau ada ahlinya pasti bisa. Tapi memang sebaiknya ya kalau kita menulis buku yang serius seperti itu harus ahlinya dong. Kayak misalnya gini, saya karena S1 saya psikologi, nggak kemudian saya lantas berani menulis tentang psikologi, nggak berani gitu. Karena saya cuma S1, sementara kemudian saya kan lanjutnya ke manajemen. Walaupun kalau sekarang manajemen SDM kan memang kaitannya dengan psikologi, tapi ya saya tidak membesarkan porsi psikologinya gitu. Tapi memang menulis itu agak menulis buku-buku ajar atau buku serius itu memang agak sulit ya. Saya pernah ngobrol dengan dosen wali saya waktu di Erlangga gitu ya, namanya Bu Vero. Bu Vero itu sudah nulis di mana-mana, pengisi kolom di majalah, di surat kabar di Surabaya dan sebagainya, pembicara. Saya nanya, Bu, Ibu kok nggak nulis buku sih, Bu? Saya bilang gitu. Susah, dia bilang itu, karena kalau kita nulis buku yang serius, untuk apalagi buku ajar, kan kita mesti rajin tuh yang namanya merujuk ke siapa, kita harus masukin kan bukunya si ini, halamannya ini. Nah, itu tidak banyak orang yang sabar gitu untuk memasukkan itu, termasuk mantan dosen wali saya itu. Saya sudah tahu ini omongannya si tokoh ini, kenapa saya harus cari-cari lagi diterbitkan di tahun berapa, halaman berapa, katanya. Itu memang agak menguras energi. Dan tidak banyak orang yang sabar. Pak Soherdi pasti juga berpengalaman lah menulis begitu kan. Giliran ngurusin daftar pustakanya kan kita kayak mau nangis gitu ya, Pak ya. Aduh, kemarin baca di mana, halaman berapa, kok saya lupa ya gitu. Itu bisa bikin kan nafsu makan. Kadang kita lupa kepada substansi isinya, terlalu sibuk dengan mungkin metode yang kita gunakan, karena seperti itu, Bu. Jadi padahal kalau menurut saya pribadi ya mungkin yang paling penting itu ya isi buku itu sendiri, apakah akan bermanfaat dan tidak gitu kan. Ya kadang kita disulitkan
ribetkan dengan prosesnya, dengan tahapan-tahapannya. Makanya banyak mungkin sebagian orang ya seperti saya mungkin masih pemula dalam menulis itu ya kadang malas gitu. Baik Ibu, mungkin masih ada teman-teman mahasiswa yang lain yang akan bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya akan bentar ya. Atau kita langsung akhiri saja ya Bu ya? Kalau tidak ada Ya Pak, teman-teman mahasiswa yang lain. saya kan Baik. kemarin tulis 2 jam itu kan supaya nggak keburu-buru aja sih. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian diskusi pada siang menjelang sore ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Amanda yang sudah sangat luar biasa, sudah belajar sudah ikhlas menyampaikan berbagai pengalaman beliau tentang penerbitan buku. Semoga ilmunya yang sudah sampaikan beliau kepada kita bermanfaat bagi kita semua, dan juga terima kasih pada teman-teman mahasiswa yang telah antusias menyimak diskusi kita di sore hari ini. Kita boleh kasih aplaus untuk teman-teman mahasiswa semua. Terima Dan kasih saya untuk Pak sebagai Soedi. moderator ya mohon maaf bila selama memandu kegiatan hari ini banyak kekurangan dan kesalahan, karena ya saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selanjutnya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Soedi, terima kasih Mas Fatur dan teman-teman lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin sebelum saya tutup, akan ada pemberian sertifikat untuk narasumber kita pada hari ini ya. Mungkin kepada operator bisa untuk share screen. Baik, yang pertama ada sertifikat untuk Ibu Amanda Setiaroni selaku narasumber pada siang hari ini. Bisa di-highlight nggak Ibu Amandanya? Host atau co-host? Maaf. Sebentar, Ibu. Baik, selanjutnya operator sertifikat untuk moderator. Ya, selanjutnya akan ada sertifikat kepada Bapak Soherdi, SPDS HMM sebagai moderator dalam kegiatan praktisi FM Ngajar Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Iya, sudah. Alhamdulillah semuanya kita udah sampai di penghujung acara nih. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Amanda tentang manajemen penerbitan buku dan juga pesannya kepada kita semua untuk jangan membeli buku bajakan. Kita hargai karya-karya seorang penulis Indonesia karena seperti yang kita lihat tadi royalti yang didapatkan kecil gitu, cuma 10% dari harga bukunya. Ya mungkin terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat pada siang hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Saya mewakili panitia yang bertugas pada siang hari ini menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Amanda Makasih ya. Bapak, Nah, makasih ya Mas mudah-mudahan bisa Fatul. ketemu di lain waktu ya Bu ya. Terima Ya kasih nanti saya Terima semuanya. main ke kasih, Bu. UNJ. Boleh, siap, Bu. Boleh.